pause. Halo, selamat malam. Jam 7 lewat dikit. Aku lagi nungguin Dokter Mary sekarang buat join bareng sama kita. Bentar ya, yang request belum bisa aku terima. Hai Kak Evita, dia seneng banget Kak Evita nonton. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya ada kolomnya tuh di Q&A yang ada pertanyaan. Selamat malam juga. Shalom. Aku masih menunggu Dokter Mary. Dokter Mary-nya belum masuk. Kak Anda bayinya cewek atau cowok? Masih rahasia, nanti ya kalau udah 7 bulan aku kasih tahu. Ada Sony juga lagi. Anakmu wedok nang lanang mbak, nanti tak kasih tahu ya pas udah 7 bulan. Annyeonghaseyo. Iya, kita yang request. Dokter Mary yang request. Oh, bentar ya. Masih menunggu Dokter Mary yang belum masuk. Yang ini nggak ditayangin di YouTube, cuma live Instagram aja. Tapi nanti aku save ya. Nah, kayaknya udah ada Dokter Mary nih. Coba. Dokter Mary katanya biasa di-invite, aku pun juga jarang banget live. Oke, aku invite sekarang dokter, mencoba. Kenapa Dokter Mary tulisannya unable to join ya? Udah. Sebentar ya kawan-kawan. Kok ini nggak bisa masuk sama Dokter Mary-nya? Nah, Dokter Mary aku udah invite. Hai, ada suami aku mau ikutan. Halo. Halo semuanya, halo. Hai dokter. Halo. Hai dokter. Akhirnya ini gimana ya cara Akhirnya. ke bawahinnya? Aku juga nggak begitu mengerti sih dokter. Karena Jadi ada jarang-jarang mukanya banget nih. live-nya. Bentar ya, ini kenapa? Dadah sayang. Ya, Dokter Mary menghilang lagi. Wow. Kita akan mencoba request lagi ya. Sebentar ya kawan. Mohon maaf. Kami berdua jarang live Instagram. Kita udah 31 tahun, tapi kamu kelihatannya seperti 24. Wow, terima kasih loh, saya dibilang muda. Iya, Son. Aku nggak lali artikelmu, ntar tak bantuin. Siapa nama anaknya? Ntar ya, kalau udah lahir dikasih tahu. Hamil udah ngerasain apa aja? Banyak sih.
Tapi aku puji Tuhan nggak ada keluhan apa-apa sih selama hamil ini. Kita coba connecting lagi sama Dokter Mary. Ya. Dokter, sudah Halo, aman? hai. Hai. Akhirnya. Sorry, halo Akhirnya. semuanya, maaf. Soalnya biasanya disettingin sama suami, tinggal ini jadinya nggak tahu lah ini. Halo Anda, apa kabar? Halo dokter, kabar baik. Dokter apa Oke, kabar? puji Tuhan. Udah mau Baik. sebulan kita belum ketemu, belum ngecek, belum USG. Iya. Oke. Sabtu ya Anda, kontrol kan Sabtu ya, siap. Iya. Oke. Oke dokter, ini Hai kayak yang semuanya. kemarin udah kita bahas tuh. Oke. Hai Lihat banyak semuanya. pertanyaan. Oke. Connectingnya terputus. Sepertinya. Iya. Oke, udah. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Di sini juga aku buka pertanyaan yang di live Instagramnya juga nih dokter. Kalau misalnya kan pasti kan ada pertanyaan yang mirip-mirip gitu-gitu kan. Mungkin kita bisa mulai aja nih. Jadi kawan-kawan followers yang udah gabung ke live Instagram aku sama Dokter Mary. Di sini tuh rencananya kita mau ngomongin seputar program hamil yang udah aku janjiin. Jadi sebenarnya kan banyak banget tuh dokter pertanyaan yang masuk ke DM aku. Ini udah diringkas banget dari 500 DM yang masuk gitu kan. Yang sebenarnya banyak pertanyaan yang agak-agak mirip. Jadi kalau misalnya agak-agak mirip tuh aku gabungin aja pertanyaannya gitu kan. Dan kita langsung mulai aja kali ya dokter ya. Iya, ini by the way banyak yang nanya cewek atau cowok ya? Iya, penasaran. Nanti ya kalau udah 7 bulan kita kasih tahu. 7 bulan, ya 7 bulan ya. 7 Tunggu bulan. ya, tunggu ya. Bulan Oktober. Oktober, oke. Oktober. Nih, Iya. ada mungkin pertanyaannya seputar IVF dulu nih dokter. Mungkin yang pertanyaan-pertanyaan simpel kali ya, kita nggak masuk yang lebih ke serius dulu. Kayak kemarin tuh kayak ada yang nanya, kalau ovum pick up itu gimana sih, sakit enggak, terus menggunakan pembedahan atau enggak, karena memang sih aku juga banyak pertanyaan dari teman-teman aku sendiri yang mereka bertanya, aku takut program kayak IVF gitu karena ngerinya tuh sakit, karena kan ada beberapa pasien yang ternyata keluhannya aku sakit harus bed rest gitu, tapi sedangkan aku nggak merasakan itu, jadi aku juga agak bingung gitu ngejelasinnya gitu kan. Nah itu gimana dokter? Oke. Ya, pertama kita langsung ke IVF dulu ya. Sebenarnya IVF itu adalah program bayi tabung, bukan bayi dibesarkan di dalam tabung, enggak. Jadi embrio atau bayi yang didapatkan dari sepasang suami istri itu akan dipertemukan di luar. Awalnya sperma dengan sel telur dipertemukan di luar. Setelah berkembang menjadi embrio dengan kualitas yang kita lihat baik, maka embrio tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam rahim sehingga terjadi kehamilan seperti biasa. Yang membedakan gimana? Pertama adalah sel telur. Sel telur biasanya akan dikeluarkan atau keluar melalui saluran telur itu secara alami. Pada program bayi tabung, sel telur ini kita ambil dengan teknik yang namanya OPU atau ovum pick up. Itu biasanya pasien akan dibiusnya kurang lebih selama 15 menit. Jadi biasanya dokter akan ketemu di meja operasi. Sebenarnya itu tindakan minor sih ya, tindakan minor, tapi tetap kita sebut sebagai tindakan operatif. Kemudian saat di meja operasi nanti pasien akan dibius, lalu akan dilakukan tindakan kurang lebih sekitar 15-20 menit lah. Jadi cepat sebenarnya. Setelah 15-20 menit, nah pada saat nanti kita mengambil telur, akan ada asisten di sebelah kita atau di ruang lab kita khusus yang langsung akan mengecek telurnya. Jadi pada saat kita ambil akan ada dari embriolog akan langsung melihat apakah telurnya sudah kita dapatkan, apa perlu kita flushing atau kita cari lagi sampai dengan kita dapatkan telurnya. Lalu kemudian setelah 15 menit, segera setelah tindakan biasanya pasien akan langsung kita bangunkan.
Ya, pasien Hmm, akan kita bangunkan dan biasanya pasien nggak akan merasakan apapun. Mungkin Anda juga bisa share. ya. Biasanya kita juga pasti akan memberikan sedasi supaya pasiennya tenang, pasiennya nyaman. Kemudian kita berikan anti nyeri supaya pada saat bangun juga pasien tidak merasa kesakitan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kemudian ke tahap embrio transfer, yang mana embrio transfer itu pada saat kita memasukkan embrio lagi ke dalam rahim, hampir 99% kita tidak membius. Memang pada kurang dari 1% kita lakukan pembiusan, misalnya pada pasien yang memang nyeri. Mm-mm. Jadi kadangkala memang ada beberapa pasang yang tidak bisa punya anak itu karena proses berhubungannya mengalami kesulitan. Nah, Mm-mm. tentu kita tidak mau pasien mengalami kesulitan pada saat kita menanamkan embrio. Nah, itu biasanya kita bius. Tapi itu hanya kurang dari 1%. Jadi rata-rata pasien akan tetap nyaman seperti biasa, sampai sama seperti kayak Anda biasa USG, Mm-mm. lalu kita masukkan embrionya. Ya, Iya, gitu. dan itu kalau masukin embrio dalam keadaan sadar, karena kemarin juga aku Iya. kayak ngeliatin di Hmm. monitor, jadi di samping aku tuh ada monitornya, terus kita bisa ngeliat Ya. ini ya Anda dimasukin ya, kalau dokter Mary ngomongnya Iya. gitu. Berarti jadi Iya. sebenarnya kalau sakit nggak sakit sih sebenarnya tergantung pada pasien masing-masing juga sih ya dokter, tapi Iya. sebenarnya Iya. tidak sakit sama sekali harusnya. Karena itu Iya. sih yang aku rasain ya, karena memang nggak ada Hmm. sakit-sakitnya sama sekali gitu. Iya. Jadi gitu Tapi memang jawabannya. tapi memang Hmm? Tapi memang ada beberapa pasien yang saya bilang tadi ya, itu kita namakan sebagai vaginismus, di mana kadangkala nih kalau kita pegang aja nih bagian pahanya saat kita melakukan pemeriksaan USG itu langsung bereaksi yang berlebihan. Nah, makanya Oh, teknik IVF ini juga bisa menjadi jalan untuk para pasangan yang memang mengalami kesulitan saat berhubungan karena proses nyeri atau karena kondisi apapun yang membuat anatomi dari organ reproduksi perempuan ini menjadi lebih nyeri. Nah, biasanya itu dari tindakan OPU, tindakan ET, semuanya kita lakukan secara bius total supaya pasien tidak merasakan oh, apa-apa oke. gitu. Berarti benar-benar Gitu. emang beda-beda lah ya intinya masing-masing pasien gitu Ya, ya dokter ya. Jadi memang nggak bisa betul. disamaratakan gitu. Jadi kalau Enggak. misalnya mungkin ada yang pernah cerita sama aku manggilnya kawan nih kalau followers aku nih Iya. dokter. Jadi kalau misalnya Mhm. kawan-kawan ada yang ngerasa pernah dapat cerita sakit loh gini ini segala macam ya mungkin memang dia merasakan itu gitu. Tapi kalau misalnya nanya ke Betul. aku memang aku puji Tuhannya nggak pernah merasakan sakitnya itu gitu. Hmm. Mungkin gitu kawan-kawan. Jadi Iya. memang beda-beda gitu. Hmm. Terus ada pertanyaan lagi nih dokter. Udah boleh boleh dilanjut Iya. dokter. Boleh. Katanya kan kalau bisa jangan konsumsi kafein seperti kopi. Ini berlaku untuk istrinya aja atau suaminya juga? Iya. Ya, jadi konsumsi kafein yang biasa beredar tuh biasanya infonya adalah kopi ya, Mm-mm, mm-mm. kopi, teh. Sebenarnya kalau dari penelitian, memang yang kita anggap bermakna akan mengganggu kesuburan itu jika kita tuh kalau diibaratkan espresso itu Mm-mm. mengkonsumsi 7 gelas espresso setiap hari. Nah, itu bisa berdampak terhadap adanya gangguan pada baik sperma maupun sel telur. Cuma ya buat lebih mudahnya biasanya kita menghindari karena sifatnya yang namanya kafein itu kan pasti dilakukan proses pengolahan dan pada beberapa pemrosesan itu kan pasti menggunakan bahan pengawet. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi biasanya kita lebih ingin kalau misalnya mau program hamil, kan programnya nggak murah, Mm-mm. effort yang dikeluarkan pasien juga kan luar biasa, permainan emosi dan semuanya, jadi kita pasti mempersiapkan yang terbaik. Tapi tidak berarti, dok, gara-gara saya minum kopi atau saya minum teh ya dok, jadi semuanya jadi gagal. Enggak semata-mata Hmm. itu. Ada banyak hal faktor di luar konsumsi teh atau kopi yang berlebihan. Tapi biasanya kalau pasien yang benar-benar nggak bisa minum kopi, stop gitu ya, benar-benar setiap hari, biasanya saya tetap memperbolehkan kok. Kalau hanya segelas sehari, nggak akan bermakna. Dia penelitiannya 7 gelas espresso dan itu dikonsumsi secara terus-menerus. Gitu. Jadi gitu kawan. Dan kemarin juga aku sempat ngejawab juga tuh pertanyaan yang masuk di Q&A. Mungkin kalau Hmm. misalnya kalau aku karena aku bukan kopi edik gitu ya, jadi
emang masih nyaman tidak minum kopi gitu kan pada saat Ya. promil maupun hamil sekarang. Cuma kalau misalnya ada kawan-kawan yang memang nggak bisa banget berhenti minum kopi, berarti diperbolehkan lah diukur sendiri gitu ya dokter ya berarti ya. Iya. Tapi Iya. kalau misalnya Betul. ternyata memang bisa dihindari, ya kenapa nggak perlu minum gitu kan. Iya, Nah betul. gitu. Terus Intinya jangan terlalu stres sih untuk masalah ya makanan dan minuman gitu kayak ya, jangan karena paranoid gimana gitu pun bukan sih dokter? ya, betul betul betul. Kita tuh yang namanya tubuh kita, sel telur dan sel sperma tuh tetap butuh yang namanya karbohidrat, protein, lemak, serat itu tetap butuh, tapi kita pilih yang sumbernya paling baik. Misalnya ayam, boleh nggak ya dok ya makan ayam negeri? Boleh-boleh aja, Mm-mm. asal pengolahannya langsung diproses. Kita Mm-mm. hindari yang namanya junk food atau frozen food. Nah itu, double processing terutama yang menggunakan pengawet itu yang kita hindari. Kenapa? Karena segala macam makanan tersebut pasti mempunyai radikal bebas karena proses pengolahannya kan tentu membutuhkan zat-zat kimia. Nah, Mm-mm. hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari karena jangan sampai kita yang paling sering nih, saya kadang-kadang aduh, makanan semua yang disalahkan karena Gara-gara makanan, makan karena ini gitu makanan. ya. Nah, iya, sebenarnya itu jauh sekali pengaruhnya. Masih banyak faktor yang lebih penting gitu. Jadi kalau untuk makan saya rasa tetap, tapi pilih mana yang sumbernya lebih sehat, pengolahannya lebih segar tanpa pengawet gitu. Jadi intinya sebenarnya di pengawet itu sendiri kalau makanan. Kalau bisa pilih yang, Ya, ya kalau bisa sih masakan rumah. Atau kalau misalnya mau hmm, beli ya memang dari restoran yang langsung fresh habis dimasak. Gitu kali ya dokter ya. iya, iya betul, Gitu. betul, betul sekali. Terus ada pertanyaan lagi. Apa yang harus Pak Sutri lakukan dan yang nggak boleh dilakukan kalau lagi IVF? Kalau mau promil makanan untuk suami sama nggak seperti untuk istri? Oke, ini pertanyaan umum ya mewakili Iya, sebanyak mewakili pasien-pasien. banyak lah. Ya, yang pertama yang harus dipersiapkan pasangan suami istri lagi-lagi adalah mental ya. Mm-mm. Menjalani program bayi tabung itu harus mantep dulu dua-duanya. Karena Mm-mm. nggak sedikit juga Anda kadang-kadang pasien itu datang tuh tidak didampingin suami, justru yang mendampingi itu adalah orang tua, bukan karena Mm-mm. suami tidak bisa, tapi kadangkala memang suami belum support gitu, suami belum Mm. mantep. Jadi kalau hasilnya tidak baik itu biasanya trauma untuk mengulang lagi IVF kedua itu akan semakin berat. Mm-mm. Jadi alangkah lebih mudahnya jika suami istri itu datang berdua dan konsultasi bareng. Dan di Morula sendiri sih sebenarnya kita ada layanan ya untuk para pasutri yang kadang masih galau, masih belum penuh sepenuh hati menjalani. Menurut saya jangan dimulai dulu karena itu akan berdampaknya itu akan gak baik. Jadi pertama adalah mental. Jadi mental memang sudah dicoba mungkin beberapa jalan untuk program hamil belum berhasil dan beberapa diagnosis dokter memang sudah mengharuskan IVF, yaitu harus didiskusikan bareng-bareng. Kemudian yang kedua ya tentu biaya ya. IVF itu saya juga nggak berani bilang itu murah karena itu memang mahal. Kenapa mahal? Karena obat-obatnya juga belum bisa diproduksi di Indonesia sendiri. Mm-mm. Jadi obat-obatnya kita masih impor dari luar. Jadi ada regulasi yang memang membuat harga tersebut baik dari awal pengolahannya maupun distribusinya pun menjadi lebih mahal. Kemudian apakah persiapan yang paling baik? Tentu menurut saya yang paling baik adalah perbaiki gaya hidup sebelum memulai program ya. Mm. Seperti yang paling mudah merubah gaya hidup untuk makan yang biasanya mungkin jajan, junk food atau makan yang jelek-jelek kita tahu yaitu kita rubah. Kemudian yang kedua, jika ada obesitas atau overweight, bolehlah 2-3 bulan kita coba dulu untuk setidaknya indeks massa tubuhnya turun atau setidaknya indeks lemaknya sedikit berkurang sehingga sirkulasi hormonnya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, rajin berolahraga. Nah, ini olahraga ini menjadi yang penting. Seringkali saya mendapatkan, dokter saya udah nge-gym nih, nge-gym Mm. setiap hari. Nah, itu juga nggak baik ya. Rekomendasi yang diberikan adalah berolahraga dalam 1 jam itu maksimal dalam 1 minggu tuh maksimal 5 jam. Jadi jangan over Seminggu 5 jam. exercise juga. Kadangkala kalau seandainya pasien olahraga tiap hari, kalau targetnya untuk
weight loss atau fat loss, ya itu bagus. Mm-mm. Tapi kalau seandainya targetnya untuk fertilitas atau kesuburan, seminggu 5 jam. Biasanya saya sarankan pasien 3 kali seminggu, intervalnya 45 menit sampai 1 jam. Kemudian untuk makanan, apakah suami harus sama? Tentu yang namanya IVF itu tidak hanya membutuhkan telur yang baik, kita tetap butuh sperma yang baik juga. Biasanya kalau untuk suami itu pantangan utamanya adalah rokok. Ya, paling banyak kita Mm-mm. melihat adanya gangguan sperma, baik dari jumlah, kecepatan, maupun bentuk. Itu biasanya bapaknya ada history merokok. Biasanya bapaknya perokok berat atau baru mengurangi rokok. Nah, itu juga bisa, terutama rokok-rokok yang mengandung mentol atau mint ya. Itu Mm-mm. jelas dapat membuat bentuk kepala spermanya menjadi lebih jelek. Jadi kalau merokok Hmm. dihindari, kemudian pada pasien-pasien yang suaminya kerja yang sering kena paparan panas. Nah, itu biasanya yang kerja di lepas pantai, bor, pengeboran minyak. Nah, itu biasanya paparan panas yang berlebihan di rongga di daerah dekat panggul itu bisa mengganggu kualitas sperma. Kalau untuk makanan sih saya rasa standar sama aja, pastikan makanannya baik, pengolahannya tidak menggunakan pengawet yang berlebihan, dan minum yang cukup. Itu aja sih. Nah, jadi emang Iya. Dokter Mary juga pada saat aku konsultasi waktu pertama kali emang makanan yang dipesan itu mungkin makanan juga itu pertanyaan mendasar ya dokter ya. Jadi aku juga nanya Ya, sama dokter ya. pertama kali, gimana dokter ada makanan yang harus pantang nggak boleh makan ini makan itu. Hmm. Cuma Dokter Mary memang cuma menegaskan sebenarnya sih makanan apa aja boleh asal baik. Yang jangan tuh junk Hmm. food. Jadi mungkin kawan-kawan sendiri Hmm. bisa menilai lah mana makanan junk food yang nggak sebaiknya dimakan, tapi mana makanan Iya, yang baik yang sebaiknya dimakan gitu aja. Jadi nggak ada, iya. oh nggak boleh makan ini nanti begini, nggak boleh makan ini nanti begini, nggak. Sebenarnya nggak ada ya Enggak, dokternya kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya lebih enggak ke ada. mitos sebenarnya. Iya, memang mitos yang lebih disalahkan biasanya makanan, makanan, dan makanan Iya, gitu. bener. Dan ternyata juga kayak olahraga, waktu itu kan aku kan olahraganya juga cukup kuat gitu ya. Cuma kan aku olahraganya Hmm. juga nge-gym apa segala macam dan agak berat. Makanya oh ternyata Hmm. yang berat itu juga sebenarnya tidak begitu baik gitu. Jadi memang olahraga itu lebih yang ya biasa aja, lebih ringan. Jadi aku memilih waktu itu lebih ke jalan kaki, tapi jalannya satu Ya, jam gitu. iya, iya, tuh. Terus ada pertanyaan lagi nih dokter, kalau lagi promil katanya, boleh Hmm. nggak sih naik turun tangga? Nah, itu juga pertanyaan aku waktu itu. Ya, ya. Ya, jadi naik turun tangga ini juga menjadi yang sering disalahkan juga Iya, ya. iya, iya. Kadangkala kalau pasien gagal IVF atau pasien keguguran ya, naik turun tangga sebenarnya kan aktivitas fisik yang ringan. Kecuali Mm-mm, jarak antar tangganya itu kan sangat jauh sehingga kita membutuhkan effort di otot-otot tuh jadi berlebihan. mm-mm. Jadi sebenarnya nggak masalah sih Anda. Percayalah Oke. sebenarnya rahim itu sangat kuat sekali. Mm-mm, mm-mm. Begitu ada embrio nempel di situ, itu semacam ada perekat ya, semacam ketemu nih sama temennya yang baik. Dan dia akan memberikan seolah-olah seperti jaring laba-laba untuk segera menangkap si embrio itu. Ya memang Oke. permasalahan kemauan embrio dalam menerima kemauan rahim dalam menerima embrio ini memang banyak dipengaruhi oleh beberapa hal. Tetapi secara garis besar kehamilan itu begitu ada embrio di dalam rahim, segera tuh rahim tuh akan membuat formasi untuk memeluk atau menangkap si embrio. Tinggal permasalahannya apakah embrio tersebut kualitasnya baik atau Mm-mm. tidak sehingga bisa berkembang secara maksimal atau tidak. Gitu. Jadi nggak gara-gara naik turun tangga, asal pelan-pelan sih, asal pelan-pelan, nggak ada kram, nggak ada flek, ya nggak masalah. Tapi kalau ada permasalahan di luar itu ya sebaiknya dihindari dulu naik turun tangga. Gitu. Terus nih ada pertanyaan di sini nih dokter, sekalian mumpung aku Hmm. baca. Kalau naik motor Hmm. gimana tuh dok katanya? Ya, naik motor nih juga sama. Naik motor, naik sepeda, naik naik ya pokoknya kendaraan gitu lah ya. Mm-mm. Sebenarnya juga nggak terlalu bermasalah sih. Apalagi kalau kita masih program hamil, artinya belum Mm-mm. ada embrio di situ, kita masih Mm-mm. berusaha mendapatkan telur yang baik, nggak ada bermakna sih andanya itu semua. Tapi kalau kadang kala ya secara mitos atau secara ini tentu yang namanya habis embrio transfer pasti mau
kan yang terbaik ya Anda, kita juga nggak mau Iya, nanti iya. gagal, terus begitu di flashback, oh iya sih gara-gara saya ini. Nah, kalau di Indonesia itu kan lebih sering kayak begitunya, jadi saya sering juga kasih tahu ke pasien, sebenarnya kalau apa yang ibu yakini merasa terganggu, kalau takut, mendingan ya jangan dilakuin. Iya, Karena benar. nanti kalau hasilnya yang tidak baik, justru yang disalahkan itu. Tapi secara evidence, itu nggak bermakna. Justru pada saat pasca embrio transfer, kalau kita bed rest total, aliran darah di sekitar panggul ini juga akan berkurang. Nah, itu justru nggak disarankan. Jadi kalau untuk aktivitas seperti makan, minum, ke kamar mandi, itu masih boleh dilakukan dan harus dilakukan justru. Nah, iya, Gitu. itu kayak gini kawan. Jadi waktu kemarin aku embrio transfer, mungkin yang lebih mungkin suami gitu ya, Vano tuh lebih bilang Hmm, hmm. jangan jangan pipis terus gitu. Tapi kan aku udah dikasih tahu sama dokter Mary, nggak Hmm. salurannya tuh beda gitu kan. Kalau pipis ya pipis Ya, aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak perlu takut gitu, embrionya nggak akan keluar, ibaratnya kan gitu. Jadi ya. aku tetap ke toilet karena memang pengen banget pipis gitu kan. Jadi Ya. sebenarnya nggak ada masalah dengan itu gitu. Semuanya memang balik lagi sih, semuanya udah dibantu. Maksudnya perpanjangan tangan dari Tuhan ke dokter, dokter membantu kita, tapi selebihnya semuanya Hmm. kan tetap lagi kuasa Tuhan gitu kan ya dokter. Ya, betul, betul, Gitu. Jadi betul. yang penting Heeh. ya emang dokter tugasnya sampai transfer embrio udah. Betul, betul, betul. Itu Terus ya, ada itu ya ya, gimana dokter? itu makanya saya selalu bilang bahwa harus kompak dulu nih suami istri kalau menjalani Ya. IVF. Jadi supaya nggak saling menyalahkan pada saat nanti menghadapi kegagalan gitu. Terus ada yang tanya lagi nih dokter, emang programnya harus IVF aja nggak bisa alami kah? Wah, enggak dong. Mungkin ya tadi banyak tadi yang say hi itu banyak juga yang program alami enggak. Tentu Iya. enggak, karena prinsipnya kita sebagai dokter itu tentu kita ada keilmuan yang kita punya. Mm-mm. Kita akan memilah-milah mana yang kira-kira pasien memang masih ada kesempatan untuk program alami, inseminasi, atau bahkan nggak usah kita apa-apain, kita suruh untuk perubahan gaya hidup, turunkan berat Mm-mm. badan aja hamil sendiri. Dan Mm-mm. jangan salah, banyak loh yang IVF-nya kadang kala gagal, justru 2 bulan ketemu saya malah jadi hamil gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang ada step-stepnya. Untuk tahu butuh yang mana, tentu harus ke dokter. Kita kan bukan dukun yang bisa kita lihat Ya. apa-apa aja yang menjadi permasalahannya. Jadi nggak selalu harus IVF. Kebetulan untuk Anda, saya mungkin nggak bisa ceritakan di sini, tapi memang ada indikasi atau tidak tuh nanti tergantung daripada dokternya masing-masing gitu Iya, ya. dan memang Mm-mm. kawan, kalau waktu aku pertama kali konsultasi sama dokter Mary sendiri, dokter Mary pun memang menawarkan gitu, ini maunya alami, Hmm. inseminasi atau langsung IVF. Dan memang pada Iya, saat pada iya. saat itu karena aku mikir, wah udah 30 tahun nih gitu kan. Jadi yang cepet aja Hmm. dia dokter IVF aja ya, karena waktu itu memang aku dan suami memang kita sama-sama saling support. Terus suami Hmm. juga bilang, ya udah terserah kamu maunya apa gitu. Jadi ya memang kita berdua memang udah yakin ya udah IVF aja dokter biar lebih cepat gitu. Jadi ya Iya, semuanya pun juga terjadi, prosesnya juga kita nggak ini ya agak iya. kaget ya dokter, semua prosesnya cepet banget, kayak baru Iya. konsultasi terus aku coba makan sehat segala macam, terus tiba-tiba Ah, bulan berikutnya, oh, udah nih, iya. oke nih telurnya bagus segala macam. Ayo kita langsung program bulan ini. Hah? Program bulan ini? Oke, oke dokter. Udah cepet Iya, banget gitu. Terus tiba-tiba iya, pas iya. ya mungkin kita memang sedikit tertunda karena juga kan pas banget pandemi ya dokter, di bulan Maret Ya. itu pas banget pandemi, Hmm. nggak boleh ya, Hmm. maksudnya takut kalau misalnya langsung saat itu Ya. juga. Terus akhirnya Hmm. ya udah, kita akhirnya 25 hari kira-kira ya dokternya ditundanya ya. Hampir Iya, iya. sebulan lah ditunda. Iya. Terus tiba-tiba langsung Hmm. jadi. Sampai dokter Mary juga bilang, kok cepet banget ya, kayaknya baru kemarin program, sekarang udah jadi babynya gitu. Jadi memang Iya. semuanya sih kayak waktunya juga. Kan banyak juga yang tanya langsung jadinya seberapa cepat sih. Semua memang tergantung Hmm. pasien pastinya kan dokter. Iya, iya. Ada yang kadang-kadang kita udah IVF dulu, dapat embrio, tapi karena kondisi rahim yang nggak memungkinkan, biasanya membutuhkan operasi dulu ada.
Banyak ya Hmm. kadangkala soalnya yang datang ke Morula itu kan sudah dari mana-mana, Mm, jadi mm, banyak permasalahannya, jadi nggak semua bisa kita lakukan fresh embryo transfer. Kebetulan waktu Anda itu kan memang per bulan Maret itu lagi booming pertama kali mm, ya mm. gitu, tentang COVID dan COVID. semua aktivitas tuh kayak di shutdown Mm, gitu mm, untuk mm, mm. bahkan program hamil pun kita sempat. Saya ingat banget ya waktu Anda embryo transfer tuh cuma satu-satunya perempuan yang embryo transfer saat itu. Karena yang lainnya masih ada yang sudah mulai program tapi mundur lagi karena kebetulan dan waktu Itu itu kayak ya aku terlalu yakin dokter harus cuma sekarang. Anda, iya cuma Anda dan prinsipnya kalau suami sama istri udah yakin ya dokternya mantep aja gitu. Aduh, senang sekali nih. Pokoknya waktu itu aku juga swab dulu, di swab dulu, terus Iya, dokter Mary juga harus di swab dulu hmm, karena itu memang swab dulu. sudah salah satu syarat gitu buat Ya, transfer embrio. Lanjut nih ya. dokter. Hmm, Banyak juga ya. Ini sih iya. kebanyakan pertanyaannya tuh boleh nggak sih makan nangka, makan durian, gitu-gitu loh Oke. dokter. Ya, oke. Nangka itu baik, tapi ingat gulanya tinggi. Durian Mm-mm. itu juga baik, tapi ada sedikit kadar alkoholnya. Apakah Mm-mm. semuanya dilarang? Nggak juga sih, kalau konsumsinya hanya satu dua sih nggak masalah. Mungkin ini kali Anda ya, mungkin saya Ya. pengen di sini pengen sharing aja. Jadi Mm-mm. buat kawan-kawan semua nih yang seandainya bingung, dok sebenarnya kapan sih saya mesti cek ke dokter ketika saya ingin program hamil? Ya kita kalau sudah 1 tahun menikah, Mm-mm. tinggal bersama, kemudian berhubungan secara teratur seminggu 2 kali dan tanpa menggunakan kontrasepsi apapun dan belum hamil juga, harusnya sudah mulai memeriksakan diri ke dokter. Mm-mm. Kadangkala permasalahannya simple, ada yang salah ngitung asal suburnya juga salah, ada yang kadangkala ada polip sedikit kita ambil juga besoknya langsung hamil bulan Mm-mm. depannya, atau kadang kita suruh turunin berat badan, 3 bulan kemudian dia udah hamil. Mm-mm. Nah, Mm-mm. untuk tahu seperti itu tentu bisa membaca, tapi kadangkala dengan semakin banyak kita baca internet tuh bukan semakin ngerti, malah semakin bingung. Mm-mm. Jadi ada baiknya kalau sudah 1 tahun menikah, berhubungan teratur, boleh untuk kontrol biar dokter cek seenggaknya ada masalah nggak di suami atau istri yang mungkin bisa kita perbaiki lebih dini. Gitu. Oke. Berarti itu sebenarnya Hmm. udah eh, menjawab nggak sih dok? Ini soalnya ada pertanyaan saat awal yang diperiksa apa aja. Nah sebenarnya kan tadi juga Nah, udah sebagian dijawab sama dokter tuh. iya, untuk mengenali diri ya sebenarnya dok, sebenarnya ada mungkin masalah yang paling gampang didapat masalah yang kita bisa deteksi ini dari awal adalah adanya gangguan haid. Jadi Mm-mm. ketika Mm-mm. seorang perempuan itu haidnya tidak teratur, artinya kita tidak mempunyai siklus yang baik. Artinya apa? Mm-mm. Tidak ada telur yang matang yang siap dibuahi oleh sperma. Caranya paling gampang adalah siklus haid. Dok, saya haidnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ya, tentu itu udah jelas pasti siklusnya tidak baik, masa suburnya nggak tahu kapan, apalagi kita tidak tahu nih telurnya matang atau tidak. Sperma itu juga pintar, dia akan membuahi sel telur yang baik, yang Mm-mm. matang, yang siap untuk kita buahi. Tapi kalau sel telurnya aja tidak ada yang matang, siklus haidnya aja tidak teratur, nah itu harus dicek Anda. Jadi harus datang ke dokter. Kadangkala dokter akan tahu, wah ini masalah gangguan haidnya karena faktor telur kah, faktor rahim kah, atau faktor hormonal kah. Dan kadangkala kita benerin siklus haidnya, pasien bisa hamil secara alami. Pemeriksaan Hmm. dasarnya apa aja sih? Ada 3 sebenarnya. Pada pemeriksaan perempuan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan USG, dokter akan menilai rahimnya gimana, indung telurnya gimana, dan sekali lagi USG yang dianjurkan adalah maaf melalui transvaginal atau melalui jalan lahir. Karena dengan USG dari jalan lahir kita bisa melihat jelas nih faktor-faktor pengganggu seperti miom, kista, polip akan lebih jelas kita bisa melihat. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan saluran telur atau biasa disebut sebagai pemeriksaan HSG. HSG ini penting karena itu merupakan jalur atau track di mana sperma bisa ketemu dengan telur. Kalau salah satu saluran telurnya buntu atau keduanya buntu, tentu akan menyebabkan sperma sulit untuk ketemu dengan si sel telur. Kemudian yang ketiga nih yang paling penting juga yaitu sperma. Kadangkala nih Pemeriksaannya Anda juga ya. pasien itu datang ke saya single fighter ibunya sendiri. Suaminya belum Hmm. datang deh.
Jadi kadang-kadang suami baru datang 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, padahal begitu kita cek ternyata yang bermasalah adalah spermanya. Nggak bisa Hmm. dilihat dari penampilan yang kekar, badan yang baik, atau biasa fitness segala macam, nggak bisa. Kita harus periksa sperma itu dari pemeriksaan mikroskop. Jadi embriolog tuh nanti biasanya androlog tuh akan melihat tuh jumlahnya cukup atau enggak, kecepatannya bagaimana, kemudian bentuknya. Bentuk sperma tuh ada yang kepalanya bolong-bolong, kepalanya cabang dua, kepalanya nggak ada, dan itu semua nggak bisa dilihat dari penampakan kasat mata. Nah, itu 3 pemeriksaan dasar yang harus dilakukan pasangan suami istri, baru kita bisa nilai masalahnya di mana, program hamilnya apa, gitu. Jadi ini juga masukan juga buat para suami karena memang banyak banget yang Hmm, nge-DM ke aku tuh curhatnya, ya aku mau program tapi suamiku kerja terus atau apa segala macam. hmm, Jadi hmm, please banget suami harus ya, mendukung istri karena pernikahan itu ya isinya dua orang, suami dan ya, istri, bukan istri sendiri, bukan hmm, suami sendiri. Jadi kalau memang mau program hamil, suami harus mendukung istri, sama-sama mendukung gitu. ya. Jadi jangan salah satu yang pengen punya anak, jadi dua-duanya harus pengen punya anak gitu. Ya, Dok.